Halo Friends, ada satu pertanyaan. Di antara sifat berikut, yang tidak termasuk dari sifat senyawa ion adalah senyawa ion adalah senyawa yang memiliki ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lainnya. Ikatan ini terjadi antara atom yang melepaskan elektron, yang merupakan golongan logam, dengan atom yang menerima elektron, atau golongan non-logam. Jadi, setelah atom logam melepaskan elektron, maka atom tersebut akan berubah menjadi ion positif. Dan ketika atom non-logam menerima elektron, maka atom tersebut akan berubah menjadi ion negatif. Ion yang memiliki perbedaan muatan tersebut, lalu akan saling tarik-menarik dan disebutlah sebagai ikatan ion. Sekarang kita akan membahas tentang sifat dari senyawa ion. Yang pertama, kristalnya keras tetapi rapuh. Seperti yang telah dijelaskan di awal, adanya perbedaan muatan di antara ion positif dengan ion negatif menyebabkan adanya tarik-menarik di antara kedua atom. Adanya tarik-menarik tersebut menyebabkan senyawa yang dihasilkan menjadi keras. Tetapi, ketika senyawa ion dipukul atau mengalami tekanan, maka dapat terjadi pergeseran posisi antara ion positif dengan ion negatif. Dari yang semula saling berselang-seling, menjadi berhadapan langsung. Hal ini menyebabkan ion positif bertemu muka dengan ion positif, dan ion negatif bertemu muka dengan ion negatif, dan terjadi gaya tolak-menolak. Inilah yang menyebabkan kristal senyawa ion menjadi rapuh. Yang kedua, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Hal ini dikarenakan kuatnya gaya elektrostatis yang ditimbulkan antara ion positif dengan ion negatif. Kemudian yang ketiga, senyawa ion mudah larut di dalam air. Ketika kristal senyawa ion dimasukkan ke dalam air, maka molekul-molekul air akan menyusup di antara ion positif dengan ion negatif, sehingga gaya tarik-menarik elektrostatis dari ion positif dan ion negatif akan melemah, dan akhirnya terpecah. Yang terakhir, senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik. Ion positif dan ion negatif, apabila bergerak bebas dapat membawa muatan listrik, karena ion-ionnya dapat bergerak secara leluasa. Maka, senyawa ion dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak secara bebas. Akan tetapi, dalam keadaan padat, senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Sekarang kita bahas pilihan jawabannya ya. Yang pertama, rapuh. Rapuh merupakan salah satu sifat dari senyawa ion, maka pilihan jawaban ini tidak tepat. Pilihan jawaban yang B, titik lelehnya tinggi. Senyawa ion diketahui memiliki titik leleh yang tinggi karena adanya gaya elektrostatis yang kuat di antara ion positif serta ion negatif. Maka pilihan jawaban ini tidak tepat. Selanjutnya pilihan jawaban yang C, larutannya dapat bergerak bebas. Pilihan jawaban yang C merupakan salah satu sifat dari senyawa ion. Hal ini dikarenakan senyawa ion dalam keadaan cair atau larutannya dapat menghantarkan listrik dikarenakan ion-ionnya dapat bergerak secara bebas. Maka pilihan jawaban ini tidak tepat. Selanjutnya pilihan jawaban yang D, lelehannya dapat menghantarkan listrik. Sama seperti pilihan jawaban yang C, lelehan dari senyawa ion juga bersifat cair. Maka pilihan jawaban ini tidak tepat. Dan yang terakhir pilihan jawaban yang E, padatannya dapat menghantarkan listrik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, senyawa ion dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan listrik. Karena ion-ion pada senyawa ion tidak dapat bergerak secara leluasa, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Maka pilihan jawaban E tidak termasuk ke dalam sifat dari senyawa ion, sehingga pilihan jawaban ini sudah tepat. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.